Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bizzikri wassalah wa nahana 'anil ma'siyati wa su'uzzan billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi'izzatillah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdali khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para guru-guru kita dan juga para orang tua kita yang hadir pada hari ini. Wabil khusus kepada Bapak Ketua Majelis Hikmantas beserta dengan pengurusnya, umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap dong umah. Jadi mungkin undangan di Bapak Mawardi dan ada di kaum ibu. Nah khusus anak lain Allah, nasi semangat mungkin khusus do muslimin artinya kaum bapak. Ayah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin beliau mengatakan
ayyabda'a man yalqa bisalam qabla al-kalam. Nah, sering terjadi di alam kita sebelum tausiah, sebelum mengalehen kata-kata sambutan, atau pada bahasa Mandailinna sebelum markobar-kobar nabahatan alaki marbismillah barjolo baru marsalam. Salah doona ya. Marsalam dojolo baru marbismillah. Jadi ulang bain be bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ulang be. Karena tidak ada ucapan sebelum salam. Salam do barjolo. Ayyabda'a man yalqa bisalam qabla al-kalam. Isi saja alam naita jumpai salam do barjolo. Absus salam kata Nabi, tebarkan salam. Nah, sarupo di dohon na mga lehen nasihat, mga lehen kata-kata di depan umum, kadang-kadang kebiasaan dalam kita sering marbismillah baru marsalam. Ulang be, marsalam dojolo pada nagit marbismillah baru marbismillah. Sarupo di dawa yahuma dohon na membaca doa iftitah waktu sembahyang. Begitu takbiratul ihram Allahu akbar. Palamang marbismillahiyah inda sahbe inda bisa baca doa iftitah naik langsung mapatiha. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kabiru debe mangbotal minon. Ulang bismillah ko Allahu akbar kabiru alhamdulillahi katsira. Pala nagit membaca doa iftitah. Karena doa iftitah itu pembuka. Bismillah itu pun pembuka. Tidak bisa dua noli pembuka. Batal salah satu di antara keduanya. Jadi palamang berbismillah ibarat untuk umat menunggu lupa. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Sumber titah lebih. Palanjut mah alhamdulillahirabbil alamin langsung mah membaca Fatihah. Semua di manangkinan pe salam pembuka, bismillah pembuka, ulang baik dua di pembuka ibotal misalah satu. Jadi assalamualaikum naido parjolo baru berbismillah. Walaisal kalam dan tidak ada perkataan itu sebelum membaca salam yaitu assalamualaikum. Kon kebiasaan nah sering terjadi memang harus kita rubah. Karena ulang membenarkan yang biasa tapi biasakan yang benar. Mabiaso may guru mulai na jolo na songoli may itong na membenarkan na biaso do tapi biasakan yang benar. Bagaimana yang benar itu? Salam dulu. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati manusia itu ada satu penyakit yang sering kita perbuat tanpa kita sadari. Penyakit hati ini seringkali kita lakukan. Seringkali terucap di dalam hati kita, namun banyak di antara kita tidak menyadari bahwa itu adalah penyakit hati. Kadang-kadang kita menganggap itu sepele, namun dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak penyakit hati ayahuma adong golarna penyakit suuzzon billah wa suuzzon bil muslimin. Buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan orang-orang muslimin. On penyakit dong. Suuzzon atiatinia tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suuzzon atiatinia tu ala-ala na beriman, muslimin muslimah. Itu bagian daripada penyakit hati. Maka jangan kotori hati ini, Pak. Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang, tidak melihat kepada hartamu dan kepada wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi hati yang Allah ciptakan di dalam diri kita
Hati nai ciptaun ni Allah di bagasan di dalam diri taun adalah tempat di mana Allah melihat dan memandang-mandang hambanya. Ondo nai digini Tuhan ni, ondo nai nazar ni Allah ni, ondo nai tilik ni Allah wa ta'ala, yaitu hati manusia itu, bukan wajahnya, bukan hartanya, tetapi hati dan amal perbuatannya. Maka ijabu hati-hati di bawah ulang sena buruk sangka tu Tuhan, ulang sena buruk sangka tu hamba-hamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Orang diucap konon penyakitan ni bakasan dok, tetapi dosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hati manusia itu ibarat rumah baginya. Seseorang yang merusak rumahnya, seseorang yang tidak membersihkan rumahnya, itu adalah orang yang tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Adong ilehen Tuhan bakas niya, ima ati-ati niya, inda unjung ibaya siya, bahkan irusa dia ati-ati niya, ikotori iya, ipamasuki iya penyakit, ibay niya isi penyakit-penyakit batin. Berarti nama rusak bakas na ni. Tagi do lalahuma, tolak ko tu bakas, na berantakan do bakas niba, inda tagi. Na kotor do tempat tinggal niba, inda tagi. Angkot na yas do tile, isapu paladong na bocor atap na ibature kan suniman. Ulang sega bakas niba, aso tempat tinggal niba. Sada may umahin na manyega-nyega bakas na, dor ibain bakas niya isega-segaya. Na ibain dope isega-segaya. Ahame bodan. Ang bobodan do iben ko bakas niya yutuk-utuk yang musebe. Sunde sumasega. Iben ko musi yutuk-utuk yang me. Jadi palarado ko mang kotori ati-ati mi songoni mahuma. Halo. Pas do ilalo. Oh. Makanan nawaatan do ay uma manusiai nida do alakna na manusia, tetapi hakikatna bodan do. Karena rumah yang Allah titipkan dalam dirinya dirusak. Sedangkan itu adalah di mana tempat Allah menilik memandang hamba-hambanya, ila qulubikum wa a'malikum, kepada hatimu dan kepada amal perbuatan. Itu hati luar biasa. Maka jaga hati kita, karena hati ini banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Suudzon kepada Allah apabila ada 5 perkara ini terucap di dalam hati kita, maka itu termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So dia adalah na guru na buruk sangka itu Tuhan. Au na sumangarti do piao. Adong 5 tandona alak-alak na buruk sangka tu Allah. Na pertama ayah uma, alak na buruk sangka tu Allah, menyangka ia bahwa Allah tidak sayang padanya. Na buruk sangka. Indah na ulong rohani Tuhan diau, indah na jok rohani Allah diau, indah na sayang Allah Ta'ala diau. Adong terbesit di benak hati ni kalimat menyangka bahwa Allah tidak sayang padanya, itu suudzon billah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan kasih sayang kepada seluruh alam. Artinya Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang tak disayangi Allah. Tidak ada satupun nasujud rohani Tuhan. Naulungan luar rohani Allah Ta'ala tu itu. So dia pilala na mangului, tanong ko niya hati-hati, Allah sayang kepada aku. So dia piuma cobaan ini, ala-ala ini iba na suka menzolimi iba, na suka menyakiti iba, Allah sayang kepada aku. Tutup do.
Asia istri ni Fir'aun na durhakor da wala kalayniaw mengaku Tuhan depe, tapi ia selalu berkata na sayangan naulungan doro ni Tuhan tua ning Asia. Ampun na dalam. Maka ketika terbesit perkataan seperti itu di dalam hati kita, maka itu namanya buruk sangka kepada Allah, dosa main. Yang kedua, tanda-tanda manusia yang buruk sangka kepada Allah, menyangka ia bahwa Allah tidak mencukupi rezekinya. Halo, mang tolu anak isang kumon, inda na do merasuki na daw, napaya na mangulun, naborat na mangulun. Rosayo dia tiete terbesit, memang indah terucap, menyangka ia bahwa Allah tidak mencukupi rezekinya, bagian daripada su'udzon billah, penyakit hati. Di dalam kisah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah memerhatikan seekor semut membawa sebiji gandum. Yoban semuton sebiji gandum tu pinggir sungai. Begitu sampai di pinggir sungai, semut ini melihat ada seekor katak. Lalu semut ini pun masuk ke dalam mulut katak, lalu melompat makatakon umat tu bakasan aiki. Tidak berapa lama Nabi Sulaiman melihat muncul musim makatakon mun bakasan aiki. Lalu kemudian keluarlah semut itu dari mulutnya tanpa membawa sebiji gandum. Nangkina dong yobanna pon ngadong deh. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut itu, "Mai jialanga gandum na yoban bilang kila." Uparati-ation sampai terus tu pinggir sungai yon, sampai masuk ke tu mulut ni kataki, nadong do yoban ko sebiji gandum. Mai jianing Nabi Sulaiman. Lalu kemudian semut itu berkata, "Wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya di bakasan aikon ada batu besar, di bakasan batui ada lubang, di bakasan lubangon wahai Nabi Sulaiman adong seekor cacing na buta matana." Lalu Allah Ta'ala menyuruhku setiap hari untuk membawakan sebiji gandum kepada seekor cacing yang buta matanya di dalam batu besar di bawah air. Artinya on marasukinia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui au madalan-dalan inda bisa untong ke tu bakasan naiki on makatakon mangubanauning semuton tu Nabi Sulaiman. Berarti Allah Ta'ala melihat dan bertanggung jawab terhadap rizki ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya. Apalagi kita manusia, ciptaan pilihan Allah yang sempurna. Jadi datola isangka dan adong daburasuking kulang. Iburuk sangka me tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor cacing na buta matana, tempat na inagolak ngadong kalak mambotona, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat ilahin Tuhan dorasukinay. Apalagi may tentong manusia ciptaan ni Allah Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Sulaiman beliau bertanya kepada seekor semut itu, "Tahukah engkau apa yang dibaca-baca oleh seekor cacing yang buta matanya?" Ning Nabi Sulaiman ahadun indramu dibaca-baca ni ibahasan batui ning Nabi Sulaiman. Lalu kemudian semut itu berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mau tu baninya. Pokoknya upataru sebiji gandum oleh Elisha mula kamu. Rupana nalong don zikir wirid ni cacingon di bakasan batu ini Nabi Sulaiman ahamai ning semuton idokot Nabi Sulaiman. Dia selalu berkata, "Subhana man khalaqani wa la yansani minar rizqi, Allahumma salli ala Muhammad." On saja mana baca ni cacing.
Subhana, maha suci, man khalaqani, zat yang telah menciptakan aku, wala yansani, dan tidak pernah melupakanku, minar rizki, daripada urusan rizki. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal nasolahir dobe nadintai may solawati may oleh seekor cacing ibahasan batu. Ima berkah ni Muhammad Yuma pabahat solawat on amal kundo. Subhana man khalaqani wa la yansani minar rizqi. Allahumma salli ala Muhammad. On saja menai bacanya di bahasan batu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala memudahkan jalan rizkinya, sekalipun rizkinya sudah dijamin, tetapi dimudahkan oleh Allah perjalanannya. Nggak bisa yentong keluar. Oh no. Ambong keluar macacing inangkan mati maya. Buta matanya tidak bisa melihat, tetapi diutus oleh Allah Ta'ala seekor semut untuk membawakan rizki daripada Allah Ta'ala. Maka semua cara pasti ada. Itulah kekuasaan Allah. Yakin bahwa Allah Ta'ala akan selalu mencukupi rizki kita. Ulang buruk sangka onma napatolu napaduana. Kemudian napatoluna, tanda-tanda manusia yang buruk sangka kepada Allah, menyangka ia bahwa Allah tidak menyembuhkannya. Kalau orang sehat daburadu sumuniti di rumah mangsa bulan 2 bulan dana sehat dabuon be, dana sembuhon be, ya Allah mangkuling hati-hati. Berarti dia sudah menyangka Allah tidak akan menyembuhkannya. Ini termasuk penyakit daripada hati manusia, suudzon billah. Yang keempat, tanda-tanda orang yang suudzon billah, menyangka bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. Ini pada doa kiwa Allah telah berjanji dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan bagimu, kata Allah. Jadi yang kena adong do keyakinan, harapan bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena rukun doa ada 2. Yang pertama, hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya ketika berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan hanya lisan yang berdoa, tetapi hatinya pun meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ilo manong boso indah sobar kita paiti mukohul luwahi. Padahal intizarul faraji huwal ibadah. Menunggu terkabulnya doa itu pun ibadah. Kalau maman doa kita sadarion ipainte sa poken nai sumukobul, itu pun termasuk ibadah. Napa intioni, masya Allah. Wa raja'un ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan rukun berdoa itu berharap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada harapan Allah akan mengabulkan doaku. Allah pasti mengijabah doaku. Dan ada pun sayap doa agar supaya doa itu cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidiku wa aklul halal, jujur dan memakan makanan yang halal. Imam memancingna so cepat doa ni bawang sampai tu hadapan ni Allah ta'ala. Angkon na jujur, angkon na maragabus sayo lepe karelo na tagi dope na maragabusi mandoa kibat na dawan dope doa ni bawang sampai tu Allah ta'ala. Tapi dikabulkan, cuman proses naik lolo. Yang jujur kita, kemudian wa aklul halal, memakan yang halal, tidak memasukkan yang haram ke dalam perut kita, itu akan memancing doa kita diijabah oleh Allah. Jadi ngasih binoto dong ison tom ibu na sering itu topot kala umpama na dong kelebihan nilit Tuhan. Olo doa nia mustajab, tangan nia mustajab. Adong dontong kalagi tangan nai mustajab tile. Olo ijamaya songonon bopat nidakanaki murah. Ijamaya songonon boltok ni anak burui murah. Ijamaya songonon bo ambubu nidakanaki murah. Penyakit nai. Adong dai artinya ngali tangan nau. Maka orang-orang yang seperti itu harus belajar sidik dan aklul halal.
jujur memakan makanan yang halal. Sumawa somara tambah deges tanganon. Somara tambah deges pangiduanon tu Allah subhanahu wa ta'ala. Rado lahu begitu diuji Allah ta'ala nabiyaso palaki batu si namampanan dola lain ya. On bala tiba-tiba iya pe naman zaman naon ragu ya tu dirinya aso di biaso na buto sadari 2 hari mang madu mon on inda pe berarti mang bahat gabus niba mang mangan naharam kiba ido pemancing nai masrin kiba meragabus Allah jauhkan mai kelebihan sia niba pala purwa umma kelebihan ni Allah ta'ala nasu miliki ni lagi martaan di diri niba seringlah jujur dan memakan makanan yang halal. Oh, indah jo pelamar wa muidin Tuhan kelebihan songoni alang na lain na malo songoni iba malo iba. Umnai doa ni doa iki alhamdulillah murah penyakiti. Umnai doa ni umnai liginya do bayoi murah penyakit ni bayoi. Namar sakto nakin taro itu bakas mulak mun bakasnya nak burui sehat, semangat, bahagia. Ini berkah keistimewaan. Ranadong deh nasongoni di lehen Allah kelebihan. Jadi perbanyak belajar jujur dan memakan yang halal. Dan adapun waktu mustajab berdoa yaitu waktu sahur dan waktu di mana hati kita kosong daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sahur mustajaban mendoa. Dan kemudian sebab-sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala bersolawat sebelum berdoa dan bersolawat setelah berdoa. Palagit mangido maiba ya Allah ya Tuhanku lehen madiami keselamatan bersolawat dulu parjolo Allahumma sholli ala Muhammad baru dokon pangiduan ni dungi dokon pangiduan ni ba untuk Allah Ta'ala tutup musai dokon solawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sebab-sebab doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ada di hati kita menyangka bahwa doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, tanda-tanda seseorang itu buruk sangka kepada Allah, menyangka ia bahwa perbuatan Allah terhenti pada sebab. Contoh, anggo songonon sayo may namarajakalon inda narai bawon kayo. Mangguling ya tetenya anggo songonon sayo manamarusahoon on may jakal niba indara ibawon sukses indara ibawon kayo. Berarti engkau telah menyangka perbuatan Allah terhenti pada sebab. Sedangkan Allah Ta'ala mampu mengkayakan tanpa berjakal. Allah Ta'ala mampu membuat orang itu sukses tanpa adongna berdagang. Nah jadi ulang terhenti bayan umat perbuatan ni Tuhan itu sebab. Karena tanpa sebab pun Allah Maha Kuasa. La yu'athiru tidak memberi bekas sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada purwan Tuhan membayang kalak na loso bahat efek na mampu do Allah Ta'ala. Jadi ulang bain sangka-sangkaan dia tiba bahwa terhentilah kekuasaan perbuatan Allah pada sebab. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda bahwa kita telah buruk sangka kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair su'uzzan billah. Sebesar-besar dosa besar adalah su'uzzan billah, buruk sangka dengan Allah. Na lima mojo lima tando-tandona na buruk sangka tu Tuhan. Kira-kira ayah uma junga ada dilero ya tiati musongoni. Na buruk sangka cuma ada iman itu watan ulang be ibain roh buruk sangka tu Allah Ta'ala di dalam hati-hati niba. Iman pertama. Yang kedua, su'uzzon bil muslimin, buruk sangka kepada orang-orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu termasuk dosa dan penyakit hati. Memang tu Allah be buruk sangka merdosa, tu manusia be buruk sangka ngatola.
Seperti apa buruk sangka kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, yaitu membulatkan di dalam hatinya bahwa si bulan orang jahat. Bulat gonia di bagasan hati ini ya, umpamana memang Nabi Asulun daboro bayo ontu bagasmi begitu robayo najuk dope ya mangkuling mati mo nagit marutang don ninna may buruk sangka man. Walaupun memang sering ya rotus nagit marutang ulang bulan kon ayah uma dia tetemu nagit marutangnya. Atau umpamana roalak tu bagasmi bulan hati niba bahwa orang ini orang jahat, ulang bulat kon tidak tolai bulat kon dia tiba. Tapi jikalau perkiraan itu tidak termasuk buruk sangka kepada muslimin muslimat. Aunin roangku nagit manginjam deh, nin roangku deh, itu lah. Ada yang ngomai bulat kon ko nagit manginjam deh ini mungkin buruk sangka. Yang mau perkiraan dobe kira-kira arabku nitruangku itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak termasuk buruk sangka. Maka janganlah kita buruk sangka suuzon bil muslimin. Carilah 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Aiman gini, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ima buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada muslimin muslimat. Maka bila datang buruk sangka ini kepada hati kita, Imam Al-Ghazali beliau memberikan cara agar supaya kita terhindar daripada suudzon billah dan suudzon bil muslimin. Ngasih binoto ma roma suudzon dia tiatiniba, ro suuzonon dia tiatiniba tu Allah atau tu kaum muslimin. Sada mayaning Imam Al-Ghazali mangubatina idokon matua tiatiniba kazabta, dusta engkau, gabus mude ningki batu hati-hati ni ba. Nah, awalin orang kubayuan nagit sunun-sunun deh, gabus mude. Nda bo naulong rani Tuhan duawe, gabus mude ni mu tu hati-hati mo. Nah, pangkulim kon hati-hati ni ba. Inda na bo sayang Allah duawe, hindi ko bulkon Tuhan dua kon gabus mude. Kadapta, kadapta, kadapta. Engkau berdusta karena kita perlu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada kaum muslimin. Ima sulong na yulo kisah marziarah sayolak sa kampung itu kuburan karamat bularangan. Sa tiap hari tidak sunyi kuburan sian alak-alak na ziarah. Karena setiap mereka berziarah pasti mendapat berkah. Mulak kalimun ziarah, ana orang sehat sembuh penyakitnya. Nabahat dililit hutang, mulak yang ziarah dimudahkan Allah hidupnya sehingga terbayar dan terlunasi hutangnya. Ona hebat perziarahan nun. Berziarah ke makam keramat wali Allah. Tiba-tiba waktu berziarah anak nabahat Roma bayo dah nasubino tu sa munjia bayo on rona. Mau mening bayo to bangi na lain-lain mentong manusia tidak. Iziarah hialai seekor anjing ning bayo on. Ibe galak na ziarahon na lolot mami na ziarah di tempaton dari bapak-bapak nami, orang tua nami terdahulu on kuburan ni wali. Ini makam wali keramat. Kenapa engkau mengatakan bahwa yang di dalam kubur ini seekor anjing? Engkau nggak percayamu, silahkan bongkar kamu di bayi. Aduh mentok naragu dah. Benadoki mandok na semua ni. Akhir na ibongkar kalay boto ayah kuburan on ternyata nida may si karangkani anjing. Nah, betul dulu pak. Naisirah ini na anjing do sila mana? Ay pa. Nuswati hati na marziarahi. Pon na anjing do naisirahi misalnya. Allah.
Akhirnya mereka bertanya kepada orang tua ini, tapi kenapa Allah Ta'ala selalu mengabulkan doa kami? Setiap berziarah ke tempat ini, Allah Ta'ala mempermudah urusan kami, dan kami mendapatkan berkah setelah berziarah. Maka orang tua itu berkata, karena kalian berbaik sangka kepada yang di dalam kubur ini. Sangkaan kalian itulah yang menjadikan kasih sayang Allah baik kepada kalian. Karena sesuatu itu menurut sangkaannya. Bila kalian menyangka ini makam wali, makam berkaramat, makam yang mendapat berkah, maka Allah turunkan berkah sesuai sangkaanmu, bukan melihat isi yang ada di dalam kuburan itu. Itulah berkahnya berbaik sangka. Nah, maka karena mereka berbaik sangka kepada Allah, begitulah Allah berikan kepada mereka, ana inda dhanni abdi, saya menurut bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Bila hamba menyangka aku ini jahat kepadanya, maka yang dia terima pun jahat. Tetapi bila hamba menyangka aku ini baik, maka yang diterimanya adalah kebaikan. Maka naulang sinadok-dok biaya huma naburat na mangulun, dokon momo na mangulun. Ulang dok na miskin ko, ulang dok na susah hidupmu. Kadang-kadang bukan hidupmu yang susah, tetapi hatimu yang sedang sakit. Baik na orang sehat berupa hati-hati diba, sotara dokon na susah pada na mangulun, naburat pada na mangulun, napahayah mana mendalani kehidupan. Ternyata karena pada saat itu hati kita yang sedang sakit, bukan hidup kita yang susah. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. On hati-hatinya do na mancin, dot alaki sudah ibadah iya. Olo, iya do na marapanyakit, dot kalak marapanyakit. Maka naulang main penyakit mutuala, oh masuk ni mengobati penyakitmu. Ternyata selama ini kita sering karena sakit hati sehingga menyalahkan yang lain-lainnya. Anak ni bapenay salaon ma, sudaro ni bapenay salaon ma, uting pelewat muncul ni bapenay salah kay dala. Ano? Arana ma orang sehat hati-hati. Ni sepena lewat na koyak marwania. Itulah sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Nalewat do bayo, oban-oban bayo o na anak, pura bulok sangka maiya. Ngotia manyokot ibu kaya perjagalan on, adong tanu yulo perjagalan niya tanu kuburan na niya ba? Sangkaan nime. Pala engkau menyangka seperti itu, Bapak Ibu, itulah yang akan engkau terima. Berpenyakitlah selama-lamanya. Ulang. Antong natano, tinamat natano na jugo kini pe, natano na tagulong ipiuma. Ali ulang kumabirong natano do, sangkaan milo to Allah Ta'ala. Iman ang kinkisah na seekor anjing di bakasan kuburi ternyata bisa membawa berkah dengan sangkaan mereka bahwa itu makam wali. Radon tong manombo tidak diitaan pedawo namarakan sandari na menjalan-jalan kuburan ni aulia-aulia. Tapi belum tentu kita kejelasan na apakah itu aulia, apakah itu ulama, apakah itu orang soleh. Tapi karena sangkaan kita akan mendatangkan, mengundang kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Paturus ang munay sangkamu mai kuburan na berkah, isangkamu tempat na berkah. Nah, begitu ibuka mabarjakalan ni bayi, langsung maidokon dia titiniba isang kama, ya Allah, yakin dawon naulongan ruang mutuau, nalakuan menjagal ko sa dariyo ni bayi ko. Sangka baik kepada Allah Ta'ala. Itu yang akan kita terima. Ana inda dhanni abdi, saya menurut bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Sebab orang-orang yang berburuk sangka, orang-orang yang sering berburuk sangka kepada Allah atau kepada kaum muslimin, itu akan mendatangkan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Imatong kinay timbul penyakit baru setelah buruk sangka kepada manusia. Ijalak-jalakan mak kesalahan naik. Ibadah tile nasunun-sunun akhirnya mencari tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Siapa orang yang membaca ayat itu setiap hari, maka Allah akan menjadikan hatinya selalu condong untuk berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada kaum muslimin. Pala songon wiridna ima, amalanna ima, sondia so baik sangka ibadu Tuhan, ibain Allah hati-hati baun baik sangka tu kaum muslimin, ibabahan membaca wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Baca saja mayuma, insyaallah hati-hati diba akan selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada kaum muslimin. Maka sesungguhnya kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini adalah bahwa yang selama ini kita anggap sepele ternyata itu penyakit dan dosa di sisi Allah Ta'ala. Nabi Yasuita karejoon tanpa kita sadari, sering muncul di hati kita tanpa kita obati, tanpa kita dindingi hati kita daripada penyakit tersebut. Mulai saat ini kita sudah tahu bagaimana caranya apabila buruk sangka itu datang kepada hati kita, apabila sangkaan-sangkaan yang tidak baik itu bulat di dalam hati kita, maka katakanlah kazabta, engkau dusta, engkau dusta, engkau dusta. Mana dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum itu tutup dengan doa, adong nugget marasapa, ayah Uma silahkan marasapa. Iya, silakan. Zikir ni seekor cacing di bakasan batui. Subhana man khalaqani, Subhana man khalaqani. Ni panjang. Subhana man khalaqani wala yansani minar rizqi. Wala yansa panjang sanai, wala yansani ninai panjang, wala yansani minar rizqi. Allahumma salli ala Muhammad. Aima wirid ni seekor cacing nedok ni Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhana man khalaqani, maha suci zat yang telah menciptakan aku. Wala yansani minar rizqi, dan tidak pernah melupakanku daripada rizki. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat kepada yang bernama Muhammad. Nah, insyaallah alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, kita semua dalam limpahan kesehatan, kemaafan, juga umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.